Alhamdulillah kita bisa sharing dengan Pak Rosid, salah seorang yang telah berhasil dalam pembibitan gurame. Ya, Alhamdulillah Pak Rosid akan berbagi ilmunya dengan kita mulai dari telur sampai menjadi anakan, prosesnya seperti apa akan kita dengarkan penuturan dari Pak Rosid. Silakan Pak Rosid. Oke, saya akan bercerita perkenalan. Saya Rosid dari Purwokerto. Saya akan bercerita sedikit masalah pembibitan, pembesaran dari telur gurame menuju pembesaran, gitu ya Pak ya. Itu dari awal kita ambil telur dari indukan ya Pak. Iya. Kita ambil telur dari indukan yang kemungkinan biasanya itu sekitar umur 1 sampai 2 malam, 2 hari lah. Itu kita ambil, kita taruh di tempat lah. Baskom. Ya, baskom. Ya. Diusahakan warnanya gelap. Warnanya hitam. Ya. Itu warna hitam karena ikan gurame kan cenderung ke warna-warna yang gelap. Nah, itu kita ambil, itu kan belum keluar ekor. Soalnya masih belum hidup. Nah, kita biasanya kita saring airnya. Biasanya dari kolam indukan itu kan kotor dan sebagainya. Kita ambil, kita saring, kita pisahkan yang mati, Pak. Biasanya ada yang mati yang warnanya kuning seperti ini, dan kuning yang transparan agak oranye itu yang hidup biasanya. Itu kuningnya terang mati. Iya, pokoknya kuning tua lah ya. Kuning tua. Iya. Itu biasanya mati, kita pisahkan, ambil. Itu karena biasanya mengganggu pencemaran itu sih. Nah, itu kita tunggu sampai sekitar 2-3 hari lah sampai hidup. Nanti kan keluar ekor, hidup. Biasanya posisinya pertama itu muter. Iya. Biasanya muter. Nah, itu setelah itu kita tunggu sampai posisinya benar-benar berenangnya posisinya bagus. Iya. Pokoknya itu, nah kita siapkan medianya. Biasanya medianya itu airnya diusahakan jangan air yang kita ambil langsung, makanya kita diamkan selama 3 hari minimal. Iya, minimal 3 hari ini media terpal ya Pak? Iya, media terpal. Nah, setelah ketinggian airnya sekitar 20-30 cm. Ya, kita lihat suhu lingkungan. Kalau memang suhunya panas, ya tambahin. Kita nanti kalau memang pakai pengatur suhu lebih bagus, tapi biasanya kita manual dengan diraba pakai tangan, dirasa gitu. Diraba pakai tangan. Kalau memang dengan air normal hangat berarti itu bagus. Kita taruh, tapi kita taruhnya begini Pak. Jadi ini posisi terpal ini Pak. Iya. Ini kan pakai sudung dari sini. Iya, pakai tutup. Ya, tutup. Plastik juga yang transparan itu untuk untuk menjaga kestabilan kondisi air. Ya. Kita taruh itu di pojok Pak. Pojokan segini. Misalnya kita batasi pakai biasanya daun pisang. Biar kelihatan. Nah, kita ini posisi kolam. Kita taruh dia di pojok sini. Kita batasi itu kan telur biasanya cenderung masih di atas permukaan. Kalau kita taruh tanpa dibatasi, dia akan kemana-mana. Selama beberapa hari, mungkin sekitar 5 hari, dia akan turun. Saya catatkan 2 ya. Biasanya saya catatkan 2 ya. Daun pisang kering. Daun pisang kering. Pokoknya posisinya diusahakan sebelah sini. Iya. Tetap di posisi biar kita mudah untuk menontonnya, nggak kesana. Kita kesinikan pojok kayak oil boom lah. Nah, ya. Kita situ diamkan beberapa hari lah. Misalnya kita kontrol, misalnya posisi telur itu sudah mulai hitam, sudah mulai turun, itu berarti telur sudah mulai hidup, mau makan. Kita taruh pakannya, ya misalnya pakai plankton, pakai cacing, kan bisa. Nah, itu proses pertama. Dan yang tidak boleh lupa itu kita biasanya memberi naungan Pak. Perlindungan berupa yang daun pisang ya? Boleh. Jangan, kalau bisa itu yang mati, tidak mengandung racun ya? Tidak menimbulkan pencemaran. Biasanya genteng bekas itu Pak. Genteng bekas, oke. Kita taruh di samping-samping ini Pak. Gunanya kalau dia panas dia akan berlindung di situ. Dia kalau gurame itu cenderung dia akan bersembunyi Pak. Gitu. Jadi dan nanti kita naruh pakannya kalau memang dia sudah nafsu makannya tinggi, dia sudah normal makan,
kita taruh di sebelah naungan itu. Iya. Genteng-genteng itu. Kita mudah mengontrol. Nah, setelah itu kan kita bisa lihat. Kalau biasanya kalau yang manual itu akan tumbuh lumut, Pak. Iya. Tapi lumutnya juga itu macam-macam. Misalnya ada yang lumut hidup, lumut jaring itu istilahnya, dengan lumut yang seperti lendir. Iya. Nah, itu proses itu yang biasanya akan mengganggu proses makannya ikan. Nah, sekitar biasanya umur 15 hari sampai 20 hari. Kalau memang kita dibutuhkan untuk mengganti media air, kita ganti. Separuh atau setengah? Biasanya dengan kita pindah ke terpal lain dengan memutus tali rantai daripada misalnya air yang tadi. Misalnya zat-zat yang tidak bermanfaat, kan berarti kan kita pindah. Iya. Berarti kan kita putus. Nah, berarti kan pindah ke media lain, berarti dia otomatis airnya segar kembali, yang baru. Media lain dengan catatan airnya mesti didiamkan dulu 3 hari minimal. Misalkan ya. Dikasih air kiri seperti Itu biasanya itu. Ya, itu salah satu prosesnya, kita tinggal menunggu bagaimana pertumbuhan ke sana, kita tinggal ngasih makan itu. Oh iya. Oke, Pak Rasid, terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum. Ini adalah kolam pembibitan, kolam kawin, indukan gurame. 1,3 apa Mas? Ujungnya 3 meter gantung. Ada yang 1. Itu nanti kan diambil Pak, itu di bawah sini. Biasanya sih. Biasanya 1. Sudah diusungin banyak baru bertelur. Ini adalah bahan-bahan yang untuk guramenya bikin sarang. Sarang dari gurame. Ini dari bambu, kita susun setengah lingkaran nih, yang mana tutupnya hanya bagian atasnya aja, di bawahnya dibiarkan terbuka. Nanti guramenya akan mengambil sabut kelapa, lalu akan membawanya ke sini, susun sehingga membentuk sarang. Setelah sarangnya tertutup, berarti gurame itu udah ada telurnya. Oh, kidul dapat. Dari pamer lah. Oh, kan dawa ya. Panjang. Kabupaten Banyumas. Ini proses pengambilan telur gurame. Tutup kayak burung itu. Telurnya di mana Pak? Di dalam. Baru telur ditutup gitu Pak? Iya, ditutup. Lihat. Gunakan wetan Pak betul. Ini proses selanjutnya pengambilan telurnya. Iya, yang putih. Iya, mati kemarin ya Pak. Mati semua. Putih. Nah, selanjutnya telur-telurnya kita pindahin lagi, dipindahin ke air yang bersih. Iya, dibawa pulang. Mulus. Nasi gimana ngasih kok yang kayak gitu ya. Mau menawani sing galak. Kita berada di Desa Karangnangka, Kecamatan Gedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ini kita lagi melihat proses penetasan telur ikan gurame, di mana telur tersebut diambil dari sarangnya itu umur 1 hari, lalu dimasukkan ke media yang berwarna gelap. Ini usia 3 hari sudah seperti ini, sudah mulai hidup. Dan sekarang juga proses pemisahan antara telurnya yang
nggak jadi dengan telurnya yang jadi gitu. Nah ini juga telur-telurnya yang busuk harus dipisah supaya tidak menjadi jamur nantinya yang akan merusak perkembangan yang lain-lainnya. Beres? Kolamnya dengan luas 2 kali 3 dengan kapasitas 5.000 ekor bibit. Air Ketinggian air jengkal ya. 20 cm. Ya 20 cm. Nih benih ikan guramenya kira-kira sebesar biji timun. Usianya kira-kira 15 hari. Bentar, kita shoot lagi. Iya, 15 hari kira-kira sebesar biji timun. Nah, Ini telurnya yang dimasukin berapa Pak? Ini proses pemasukan ikan gurame ke dalam kolam. Yang pertama kita siapkan dulu alkohol yang telah diencerkan dengan kapasitasnya 10%. Alkohol. Terus kemudian 1 liter air dicampur dengan 1 tutup botol. Selanjutnya prosesnya ikannya kita angkat, lalu dilewatkan di atasnya alkohol, dilewatkan di atasnya SOC dan lalu dimasukin ke kolam. Baru datang, nah sekarang masuk ke kolam jadi giras. Dia untuk pembuatan ini medianya Biasanya kotoran burung puyuh, kotoran burung puyuh, sama ampas tahu, sama lumpur. Misalkan dari lumpur yang halus. Itu biar lebih enak untuk pengambilannya kalau